Halo Sobat Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Diskus ya. Channel saya ini yang mengulas mengenai ikan diskus. Dan di video ini saya ingin sedikit memberikan info atau apa nih mengenai ikan diskus itu berapa lama sih airnya diganti gitu ya. Meskipun itu pertanyaan sering saya jawab, tapi kali ini saya akan jawab ya dengan jawaban yang mungkin berbeda dari yang dulu pernah saya jawab, yaitu ikan diskus itu ganti air bila kalian rasa harus diganti aja sih. Jadi nggak ada berapa harinya gitu ya. Loh, kok bisa gitu? Kan ikan diskus rawan sama air. Nah, pernyataan saya tadi itu berlaku untuk ikan diskus yang sudah cocok ya dengan pH dan TDS air di rumah kalian. Seperti ikan diskus saya ini, nih kotor banget ya. Ini sengaja nggak saya bersihkan karena yang pertama ikan ini udah cocok dengan air yang ada di rumah saya. Yang kedua mungkin juga waktu saya untuk mengurus ikan ini udah mulai agak jarang ya karena kesibukan saya di kerjaan yang lain. Dan yang terakhir untuk konten sih untuk memberikan kalian sedikit penjelasan mengenai air, betapa pentingnya air ya untuk kelangsungan ikan diskus kalian. Ini saya nggak tahu nih pH dan TDS-nya udah berapa angkanya ya setelah tidak diganti berminggu-minggu ya. Ini kurang lebih 2 mingguan nih saya nggak ganti air ya. Tapi yang terjadi ikannya apa mati? Oh, tidak ya. Mereka tetap sehat, tetap makannya oke juga, dan mereka tidak ada yang sakit. Artinya apa? Artinya peran air di sini sangat besar untuk kelangsungan hidup ikan diskus kalian dan untuk kesehatan ikan diskus kalian. Oleh karena itu saya sering banget ya membahas mengenai air terus ya. Karena kunci dari segala sesuatu, maksudnya kunci dari kita untuk bisa memelihara ikan diskus dengan baik itu adalah air, bukan makanan, bukan juga vitamin, bukan juga parameter suhu udara ya atau suhu air itu nggak terlalu. Kalau ikan ini dilatih di suhu yang dingin juga bisa sebenarnya, karena aquascape itu kan harus air dingin ya, dan ikan diskus bisa kok dilatih untuk tinggal di air yang dingin ya, karena ikan diskus ini harusnya dia berada di suhu sekitar 28 sampai 27 derajat Celcius ya untuk tingkat kehangatan airnya ya. Nah, ikan saya ini sudah berapa lama saya pelihara di sini ya. Jadi saya dulu kan peliharanya di Surabaya. Kalau Surabaya itu saya kalang kabut banget ya untuk memelihara ikan ini karena parameter airnya jelek. Akhirnya saya pindah ke Bekasi dan belum setahun saya di sini. Dan ikannya cocok ya dengan air di Bekasi ini. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa setiap kota di mana kita memelihara ikan diskus, nggak semuanya memiliki air yang bagus. Buktinya saya memelihara di Bekasi, oke ya airnya ya. Oleh sebab itu, bila kalian memelihara ikan diskus di luar kota Bekasi atau di tempat yang airnya jelek, parameter air perlu kalian ukur secara cermat, baik pH dan TDS-nya. Kalau memang air PDAM udah nggak cocok, bener-bener nggak cocok, mau nggak mau kalian harus menggunakan air isi ulang atau air galon ya. Mahal ya, gimana lagi gitu kan. Atau enggak kalian gak usah pelihara aja gitu, daripada ikannya mati di rumah karena nggak cocok airnya. Jadi nggak usah dipaksakan. Sesuatu yang tidak bisa itu ya jangan juga ya selalu dipaksakan ya.
kecuali kalian jackpot gitu ya, dapat ikan yang bisa adaptasi dengan suhu air dengan parameter pH dan TDS-nya ya, berarti ya syukur gitu, bagus. Karena saya juga waktu pelihara ikan diskus di Surabaya itu nggak semuanya mati ikannya ya, ada yang hidup juga meskipun tingkat kematian tinggi ya daripada pelihara di Bekasi. Jadi bagi saya yang hidup itu ya jackpot itu ya, itu beruntung. Saya dapat ikan diskus yang memiliki imun yang kuat yang bisa beradaptasi di air yang keras ya di Surabaya ya. Oleh karena itu butuh sekali ya yang namanya edukasi, pengetahuan buat teman-teman semua. Kalau memelihara ikan diskus di air yang jelek itu penting banget pengetahuannya mengenai pH dan TDS. Terus juga komunikasi dengan penjual juga penting supaya bisa didampingi itu ya untuk ikannya bisa sehat dirawat di rumah kalian ya. Tapi kalau kalian belinya di toko atau di tempat penjual ikan yang tidak bertanggung jawab atau hanya nitip dia jualkan, terus kalian beli tanpa ada ilmu apa-apa penjualnya, ya udah, mungkin kalian tidak mendapatkan apa-apa. Paling kalau ikannya nguncup atau mojok dianggap sakit, padahal itu bukan sakit ya. Nguncup, mojok, atau dia mengeluarkan lendir yang banyak, atau mungkin juga badannya menghitam, itu nggak semuanya karena sakit. Itu bisa karena stres ya, dan gagal adaptasi dengan parameter air. Jadi itu sangat penting. Nah, kalau ikan ini udah cocok dengan airnya seperti inilah, seperti di farm saya ini ya, nih. Saya nggak khawatir dengan ikan saya akan mati atau gimana, enggak. Warnanya pun tetap ya, masih bagus ya warnanya ya. Nah, jadi sebenarnya gampang pelihara ikan diskus. Jadi mitos ikan diskus susah untuk dipelihara itu karena lahirnya mitos itu dikarenakan ya memang tempat yang pelihara aja nggak bagus airnya ya. Yang kedua ya mungkin belum ada ilmu dalam memelihara ikan ini, akhirnya beli ikan asal cemplung tanpa diaklimasi, atau mungkin juga pemberian obat yang salah. Akhirnya ya ikan ini cepat mati. Karena memang ikan ini sekali perubahan parameter air dan salah dalam pemberian obat, itu cepat sih matinya. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan di sini, sebenarnya intinya cuma satu, dari segala sumber penyakit atau bagaimana ikan kalian awet, tidak cepat mati, tidak cepat sakit, itu intinya semua di air. Buktinya apa? Buktinya ikan saya ini airnya udah cocok, parameternya cocok, ikannya pun umur panjang dan tidak ada yang mati. Kita bisa lihat juga di ruang indukan. Indukan pun sama. Tuh, kotor banget ya airnya ya. Nih. Bahkan ada laron nih semalam nih. Belum saya ambil laronnya. Tuh. 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 Saya bukan jorok ya, tapi memang kalau udah ikannya cocok dengan air ya, untuk apa tiap hari saya ganti air? Ya mending ya, mungkin saya salahnya mungkin 2 minggu sekali itu salah ya. Lebih baik mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali lah ya minimalnya ya. Tapi ya untung saja memang karena parameternya cocok, ikannya pun sehat. Jadi ya itulah kunci dari kalian berhasil memelihara ikan diskus. Bukan dari obat-obatan yang bagus, dari vitamin, dari makanan, bukan. Itu hanya pendampingnya saja ya. Obat-obatan membantu penyembuhan, makanan membantu kecerahan warna, ketebalan body, kesehatan gitu ya. Karena lebih kuat, lebih sehat, lebih lincah gitu ya. Kemudian vitamin juga hanya membantu aja untuk ikannya nggak terlalu sering sakit. Tapi kunci utamanya di air, sekali lagi di air. Nah, jadi sebelum kalian memulai hobi memelihara ikan diskus atau mau membuat farm diskus ya untuk usaha, utamakan dulu airnya harus cocok. Jangan kalian paksakan. Kalian tes parameter airnya jelek, pH dan TDS yang nggak cocok, kalian paksakan bikin usaha ikan diskus di sana, saya jamin pasti ikannya cepat mati. Ini ya, ikannya cepat mati atau enggak sakit
atau enggak, adapun yang sehat ya paling enggak semuanya ya pasti ada korban yang akan berguguran karena parameter airnya jelek. Jadi mending kalian perhatikan dulu lokasi di mana kalian akan memelihara ikan diskus, terutama masalah air. Karena orang jarang sekali, ingat ya, jarang sekali untuk memikirkan soal air ketika memelihara ikan diskus, mengakibatkan ikan ini cepat sakit dan mati karena kembali lagi ke air. Oke sobat, saya nggak perpanjang video ini ya. Di sini saya cuman pingin memberikan kalian sedikit ini aja ya, pencerahan ya, bahwa ikan diskus itu bisa kok umur panjang, bisa kok sehat, bisa kok nggak sakit kalau airnya cocok ya. Seperti saya ini, airnya udah 2 mingguan nggak saya ganti, ikannya masih sehat dan tidak mati dan tidak sakit juga ya. Nah jadi kuncinya di air, ini contohnya ya, kalau kalian nggak percaya. Nah ini udah kotor banget airnya ya. Nah seperti itu. Oke, demikian video dari saya. Kita akan berjumpa di video diskus lainnya. Saya pamit dan salam diskus. Dadah.